Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 29 penjaga toko baru ada di sini. Keesokan paginya, Sui mengambil koper dan meninggalkan halaman tempat tinggalnya selama setahun. Mulai hari ini, dia akan mengambil alih pusat medis Xinghuang dan akan tinggal di sana di masa depan. Saya tidak akan pergi ke Sungai Dacang untuk berlatih hari ini. Belum terlambat untuk pergi lagi ketika pengaturannya sudah dibuat. Sedangkan untuk pembuatan pedang, saya hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Tentang hal itu, Sui telah meninggalkan keluarga Wen. Kota Guangling, Jalan Qing. Jalanan yang ramai-ramai dengan aktivitas. Di dinasti Zhou besar, hanya ada sedikit orang yang bisa berlatih seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Berlari mencari nafkah setiap hari, dia menaksirkan segala macam hal di dunia. Sui berjalan di antara kerumunan dengan langkah santai, dengan pikiran rileks yang tak terlukiskan. Di pusat medis Xinghuang, Anda dapat bersentuhan dengan berbagai tanaman obat setiap hari, yang dapat digunakan untuk berlatih seni bela diri. Ini sebenarnya adalah hal yang baik bagi saya, dan dapat mempercepat kemajuan latihan saya. Namun, premisnya adalah kamu harus mendapatkan cukup 1000 tael perak setiap bulan. Hah? Sui tiba-tiba berhenti dan melihat tidak jauh. Seorang pria muda berjubah kaya berjalan dengan senyuman di wajahnya. Sebelum dia tiba, dia mengangkat tangannya karena terkejut dan berkata, "Saudara Su, apakah kamu juga berbelanja?" "Kebetulan sekali. Huang Qianjun." Begitu pria sombong dan sombong yang terkenal di kota Guangling ini muncul, pejalan kaki di jalan terdekat mundur, seolah-olah mereka menganggapnya sebagai binatang buas. "Saya pikir Anda telah menunggu saya." Sui meliriknya. Saat itu masih pagi sekali. Huang Qianjun sedikit malu dan membuka mulutnya untuk menjelaskan, "Saudara Su." Sui menyela, "Oke, ayahmu memintamu melakukan ini. Kembalilah dan beritahu ayahmu. Tidak perlu melakukan ini." Setelah mengatakan itu, dia langsung melangkah maju. Huang Qianjun merasa bersalah untuk beberapa saat, tapi Sui menjelaskan alasannya. Ayahnya, Huang Yuncong, yang memerintahkannya untuk mencari setiap kesempatan untuk dekat dengan Sui dan tetap berhubungan dengan Sui apapun yang terjadi. Sekalipun tidak ada peluang, kita harus menciptakan peluang. Saat itu, Huang Qianjun dengan bodohnya bertanya kepada ayahnya apakah dia ingin menjadi teman Sui. Huang Yuncong memasang ekspresi kebencian di wajahnya, dan memarahinya karena hanya angan-angan. Apalagi menjadi teman, dia harus memberikan banyak perhatian untuk menjadi bawahan Sui. Itu sebabnya kejadian hari ini terjadi. Bagaimana saya bisa menjadi bawahan yang memenuhi syarat? Melihat Sui menjauh, Huang Ganjun mengertakkan gigi dan segera mengikutinya. Dia memikirkan para pengikut yang biasa mengikutinya. Mereka mengikutinya selangkah demi selangkah setiap hari. Mereka fasih, penuh perhatian, dan setia, sehingga mereka tidak akan pernah berani pergi ke timur atau barat. Yang terpenting adalah mereka akan mengikuti jejaknya dalam segala hal. Dan sekarang, Huang Qianjun berencana untuk mempelajari dan menggunakannya. Sui memperhatikan Huang Qianjun mengejar di belakangnya dan mengabaikannya. "Saudara Su tidak menyuruhku pergi." Huang Ganjun diam-diam merasa senang, dan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan wajah malu-malu, "Saudara Su, biarkan aku memikul beban ini." Petik 2. Terserah kamu. Sui melambaikan tangannya dan melemparkan kopernya. Semangat macam apa yang dimiliki seorang pemuda tampan dan tampan yang datang ke rumahnya untuk melakukan pekerjaan sambilan untuknya. Huang Ganjun memegang kopernya dengan hati-hati, merasa gembira di dalam hatinya. Apakah ini berarti, saudara Su tidak terlalu menolaknya? Jika ayahku tahu, dia pasti akan bahagia untukku, bukan? Selanjutnya, pastikan untuk bekerja dengan baik. Saya, Huang Qianjun, telah kehilangan seluruh martabat saya. Apakah saya masih takut tidak bisa menjadi bawahan yang baik bagi saudara Su? Sui tidak menyangka membiarkan Huang Qianjun membawa koper saja akan membuatnya begitu bahagia. Segera, Sui melihat papan nama, Pusat Medis Xinghuang, dari kejauhan. Itu adalah bangunan 3 lantai, dibangun menghadap ke jalan, dan antik. Sebagai salah satu dari 3 klan besar di kota Guangling, keluarga Wen memulai karirnya sebagai seorang herbalis, memonopoli lebih dari 90% bisnis jamu dan mengolah puluhan ribu hektar ladang obat. Keluarga Wen juga mempekerjakan ribuan pengumpul tumbuhan, dan sesekali, mereka pergi ke pegunungan dalam dan hutan tua untuk mengumpulkan tumbuhan. Di kota Guangling saja, keluarga Wen membuka 16 klinik medis dan 19 toko obat. Pusat medis Xinghuang hanyalah salah satunya. Orang-orang yang menunggu ke dokter dan mendapatkan obat sudah mengantri panjang di depan pusat medis Xinghuang. Namun saat ini, 2 pelayan keluar dan berteriak untuk mengusir orang.
Semuanya, tolong segera pergi ke klinik medis lain. Klinik medis Xinghuang tutup hari ini. Kami tidak bisa menahannya. Mulai hari ini, penjaga toko kami telah berganti, dan penjaga toko yang baru belum datang. Ada keributan, ada yang menghela nafas kecewa, ada yang menggelengkan kepala tak berdaya, ada yang mengumpat, dan suasana sempat kacau untuk beberapa saat. Namun kedua anak laki-laki itu tidak peduli, dan berbalik untuk menutup pintu pusat kesehatan. Tunggu sebentar. Sebuah suara terdengar, penjaga toko baru ada di sini, kami tidak akan tutup hari ini. Ia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya, berpakaian kain biru, bertubuh tinggi dan kurus, serta berwajah jernih dan bersih. Siapa kamu? Gumam seorang anak laki-laki, tampak curiga. Penjaga toko barumu. Sui memandang ke pusat medis Xinghuang dengan ekspresi tenang, berpikir bahwa lokasi tempat ini tidak jauh dari sungai Dacang di luar kota, dan itu lumayan. Apakah kamu itu Sui? Seru anak laki-laki itu. Sui. Anak laki-laki lain juga bereaksi, tertawa sinis, dan berkata dengan sinis, kamu bahkan belum memasuki pintu, dan kamu tidak sabar untuk memperlakukan dirimu sendiri sebagai penjaga toko. Aku khawatir sebelum pantatmu hangat, kamu akan melakukannya pergi dengan putus asa. Mendengar ini, Sui sangat menyadari bahwa karena kedatangannya, semua orang di pusat medis Xinghuang mungkin telah mendiskusikan tindakan pencegahan sebelumnya dan berencana memberi warna pada penjaga toko barunya. Ternyata itu dia, menantu dari keluarga Wen. Dia sangat pengecut, dan dia benar-benar menjadi penjaga toko baru di pusat medis Xinghuang. Apakah dia layak? Tutup hari ini, ternyata itu semua gara-gara dia. Mereka yang mengantri berbisik. Siapa di kota Guangling yang tidak mengetahui nama Sui, menantu keluarga Wen? Hingga saat ini, masih banyak orang yang merasa kasihan pada Wen Lingzhao dan menyesali pernikahannya dengan orang yang tidak manusiawi. Paman, aku berani menasihatimu, kamu harus pulang secepatnya. Dan menjadi menantumu. Posisi manajer pusat medis Xinghuang tidak cocok untuk orang sepertimu. Percaya diri dan sombong. Sui memandang anak laki-laki itu dan berkata dengan tenang, mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke pusat medis Xinghuang lagi. Anak laki-laki itu tertegun dan menunjuk ke hidungnya, apakah kamu akan memecatku? Hahaha, aku lupa. Biar ku beritahu, 3 generasi keluargaku telah bekerja untuk majikan kedua dari keluarga Wen dan telah menandatangani akta pengkhianatan. Tidak ada yang bisa memintaku pergi kecuali majikan kedua dari keluarga Wen. Su Yi sangat bangga setelah menandatangani akta pengkhianatan. Mau tidak mau dia akan kagum. Sui melangkah maju, menepuk bahu pemuda itu, dan berkata, yang kamu jual adalah keluarga Wen, bukan klinik medis Xinghuang. Sekarang saya penjaga toko. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa, asalkan kamu tidak membayar gajimu. Kamu berani. Mata anak laki-laki itu merah dan dia jengkel. Persetan, nenek. Mengapa kamu berbicara denganku, kakak Su? Huang Qianjun, yang telah mengikuti Sui sepanjang jalan, tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah anak laki-laki itu dengan punggungnya. Patah. Anak laki-laki itu terhuyung-huyung dan berguling menuruni tangga. Kepalanya memar dan berdarah, pipinya merah dan bengkak, dan dia berteriak seperti babi yang disembelih. Dasar sialan. Anak laki-laki itu bangkit dan hendak berteriak. Tetapi ketika dia melihat pria yang memukulinya dengan jelas, seluruh tubuhnya menjadi gelisah, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, Huang. Tuan Muda Huang. Orang-orang di sekitar yang sedang menunggu perawatan juga gempar, mengenalinya Huang Qianjun, pemuda jahat yang terkenal kejam. Kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu ingin mengundangku ke rumahmu? Mata Huang Ganjun tajam. Anak laki-laki itu tidak berani ragu, dia berguling dan merangkak di tanah bahkan tanpa berani kentut. Apa-apaan ini? Huang Qianjun menyesapnya, dan dalam sekejap, dia menemukan bahwa Sui telah masuk ke pusat medis Xinghuang, dan segera mengikutinya masuk. Apa yang terjadi? Bagaimana pesolek dari keluarga Huang bisa berkumpul dengan menantu keluarga Wen? Siapa yang tahu? Orang-orang membicarakannya, dan mereka semua sangat terkejut. Di dalam klinik medis Xinghuang, aroma samar ramuan obat meresap ke setiap inci udara di aula, membuat orang merasa tenang. Deretan lemari obat dipajang, dan berbagai perabotan antik tersebar di berbagai area. Tidak buruk. Sui meletakkan tangannya di belakang punggung, cukup puas. Dalam jangka waktu berikutnya, ini akan menjadi tempat tinggalnya di masa depan. Paman, apa maksudmu? Seorang pria parubaya kurus memasang ekspresi marah di wajahnya. Di sampingnya, ada lebih dari selusin sosok, termasuk pramugara, pelayan, apoteker, pelayan, semuanya berpenampilan jelek. Adegan yang terjadi di luar rumah sakit terlihat oleh mereka. Sui datang ke belakang konter, dengan santai duduk di kursi taisi milik pemilik toko,
meregangkan pinggangnya dengan nyaman, memandang pria parubaya kurus itu, dan berkata dengan tenang. Mulai hari ini, saya adalah pemilik pusat medis Xinghuang. Penjaga toko, tidak peduli apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, jika kamu ingin melanjutkan, kamu sebaiknya tidak melawanku. Segera, seorang pria berjubah abu-abu mencibir, kamu tidak tahu apa-apa, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi penjaga toko kami. Jika kamu membuat kami kesal, orang tua, pusat medis Xinghuang ini pasti akan ditutup. Sui meliriknya dan berkata, jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa pergi sekarang. Pria berjubah abu-abu itu tertegun, seolah dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Telinga, apakah kamu tahu siapa aku? Pria parubaya kurus di sebelahnya mengingatkan tanpa ekspresi, Paman, Wu Yong adalah lelaki tua dari Xinghuang kita pusat medis. Dia telah bekerja dengan rajin untuk keluarga Wen kami selama 30 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Orang tua. Sebelum dia selesai berbicara, Sui mengetuk meja dengan jarinya dan menyela, tidak peduli siapa itu, jika kamu tidak ingin melakukannya, segera pergi. Apakah pusat medis Xinghuang akan ditutup atau tidak, itu bukan urusanmu. Tidak ada yang menyangka bahwa menantu laki-laki Sui, yang selama ini dipandang rendah oleh semua orang di keluarga Wen, akan menjadi begitu kuat dan bahkan tidak masuk akal. Aku tidak ingin melayani menantumu yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi. Pria berjubah abu-abu bernama Wu Yong melambaikan lengan bajunya dengan marah, berbalik dan melangkah keluar dari pusat medis Xinghuang. Namun masih di tengah jalan, dia dihadang oleh Huang Ganjun. Pemuda jahat yang keren itu berkata perlahan dan tenang, Wu Yong, kamu boleh pergi juga. Aku akan menjadi tamu di rumahmu malam ini dan mari kita ngobrol. Wajah Wu Yong berubah drastis.